Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang pada kesempatan kali ini, pada detik ini masih memberikan kita semua nikmat kesehatan. Kalian semua Ustazah harapkan masih dalam kondisi yang sehat. Begitu pula dengan Usana, Dek. Usana juga dalam kondisi yang sehat. Dan dengan kesehatan itu maka kita bisa bertemu, bertatap muka di sini. Ustazah bisa menyapa kalian dan kalian juga bisa menyapa anak-anakku semuanya. Pada hari ini Rabu 20 Mei 2020, mungkin ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk pembelajaran secara online yang disampaikan oleh Usana dan juga Usayu dan juga Usambar, karena insya Allah pada bulan depan kalian sudah akan menghadapi evaluasi pembelajaran ya, sehingga sudah tidak mengajar lagi ya. Kalian tinggal fokus untuk belajar mengulang apa yang sudah disampaikan oleh ustazahmu. Nah, sebentar lagi juga bulan puasa akan usai, akan digantikan bulan Syawal. Dan pada kesempatan kali ini Ustazah juga ingin mengucapkan maaf kepada kalian semuanya, siswa kelas 2, terutama anak-anakku yang berada di kelas 2B. Ya, selama Ustazah mengajar di kelas 2B, mungkin Ustazah banyak kekurangannya, mungkin Ustazah sering marah, atau Ustazah mungkin melukai perasaan kalian. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah minta maaf atas segala perilaku Ustazah yang mungkin membuat kalian sakit hati. Nah, dikarenakan nanti ketika kalian sudah masuk sekolah, sudah tidak bersama lagi dengan kalian akan bersama dengan guru yang baru, dengan wali kelas yang baru, dan juga dengan pendamping kelas yang baru. Begitupun dengan kelasnya Usayu dan juga kelasnya Usambar. Jadi pada kesempatan kali ini Ustazah mewakili semuanya untuk mohon maaf kepada kalian semua apabila kami guru-gurumu di tim 2 itu banyak kesalahan terhadap kalian. Begitu ya, Dek? Dimaafkan ya. Nah, sekarang saatnya kita belajar. Kalian dibuka bukunya seperti apa yang sudah Ustazah buka ini. Kita sudah masuk di subtema 3, yaitu aturan keselamatan di perjalanan. Baik, kalian siapkan subtema 3 itu di halaman 104. Ya. Ustazah mulai menggeser. Untuk materi ini nanti bahasa Indonesia akan disampaikan oleh Usambar. Nah, seperti biasa Ustazah akan menyampaikan pembelajaran matematika. Ini kita lompatin. Ini nanti juga akan disampaikan oleh Usambar untuk bahasa Indonesia. Huruf kapital juga. Nah, ini ya bagiannya Usana. Kita masuk di tanggal deh ya. Nah, ini kalian belajar tentang hari. Setelah kemarin kalian belajar tentang jam, ya, menulis pukul, kemudian membaca jam, kemudian menggambar jam. Nah, sekarang kalian belajar tentang hari. Di sini sudah terlihat yang ditampilkan adalah bulan Januari. Bulan Januari itu ada 31 hari, ya. Nah, sekarang kita geser di bawahnya. Oke. Nah, ini halaman 109. Ustazah mulai membaca. Tahukah kamu berapa hari dalam satu minggu? Satu minggu sama dengan 7 hari. Aku tahu nama-nama hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Ya. Siapa yang gak hafal nama-nama hari?
Sudah kelas 2 masa nggak hafal nak ya? Ya, hari dalam satu minggu itu ada 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Baik, nah terus hubungannya apa Us? Kenapa kita belajar hari? Nah sekarang kamu akan tahu setelah kalian mengerjakan latihan soal ya. Nomor 1. Kerjakanlah latihan berikut dengan teliti. Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 4 minggu. Berapa harikah Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek? Nah, ini adalah tipe soal cerita. Sehingga kalau tipe soal cerita, kalian mengerjakannya harus ada KM sama KJ. Ya, tidak boleh langsung jawabannya. Jadi, nanti kamu tulis di sini KM. Ya, bawahnya nanti KJ. Itu ya, masih ingat ya nak ya? Ya. KM. Tadi kamu sudah belajar 1 minggu berapa hari? Ya, 1 minggu 7 hari. Sedangkan si Udin sama keluarganya itu liburan ke rumah nenek itu 4 minggu. Jadi dia tuh di sana berapa hari? Nah, kalau 1 minggunya 7, berarti kalau 4 minggu 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan berapa? Nanti kalian hitung. KJ-nya jadi Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek yaitu selama titik-titik hari. Nanti kamu ketemu berapa. Atau bagi kamu yang sudah hafal perkalian ya, kamu bisa 4 kali 7. Ya. Nanti jawabannya juga sama nak. Tapi bagi kamu yang belum bisa perkalian, kamu bisa menggunakan cara yaitu penjumlahan berulang. Begitu ya. Sekarang nomor 2. Udin dan teman-teman berlibur ke luar kota selama 2 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman berlibur ke luar kota? Nah ini 2 minggu, tadi 1 minggu 7 hari, berarti kalau 2 minggu berapa? Caranya sama, kamu bisa menggunakan penjumlahan berulang, atau kalian bisa menggunakan perkalian bagi kalian yang sudah bisa untuk perkalian. Jangan lupa untuk KJ-nya berarti jadi Udin dan teman-teman berlibur ke luar kota yaitu selama berapa titik-titik hari. Nanti kamu ketemunya berapa. Ya, nomor 3 caranya sama. Nomor 4 caranya sama. Nomor 5 caranya juga sama. Jadi ya, tinggal kamu jumlah-jumlah. Kalau 2 minggu berarti 7-nya ada 2, kamu jumlah. Kalau 5 minggu 7-nya ada 5, itu kamu jumlah. Kalau 3 minggu 7-nya ada 3, 7 tambah 7 tambah 7, kamu jumlah. Itu nanti ada berapa hari. Begitu. Ini insya Allah mudah. Nah sekarang kita lanjut ya. Kerajinan kulit kerang akan disampaikan oleh Us Ayu. Kita lanjut. Terus kita lanjut terus deh. Ini halaman berapa? 120 belum ketemu ya, belum ada matematika. Kita masuk ke pembelajaran 3 ya. Pembelajaran 2 berarti tidak ada matematika. Kita masuk ke pembelajaran 3. Pembelajaran 3 di nah ini nak. Ya. Halaman 128. Terus baca ya. Masih ingatkah kamu hari apa Udin membeli jagung bakar? Masih ingatkah kamu berapa hari dalam 1 minggu? Masih, yaitu 7 hari. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Tahukah kamu 1 minggu ada 7 hari? Sudah tahu ya. Kelas 2 sudah tahu kalau 1 minggu ada 7 hari. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal.
Benny dan keluarga berlibur ke Danau Toba selama 14 hari. Berapa minggukah Benny dan keluarga berlibur? Nah, kalau tadi itu adalah soal perkalian, sekarang kamu soal pembagian. Ya. Berarti nanti KM sama dengan 14 dibagi. Nah, 1 minggu berapa hari? 1 minggu 7 hari. Nah, berarti dibagi tuh. Nah, 1 minggu 7 hari, jadi bagi 7. Nanti ketemunya berapa? Nah, ini sama deh, bagi kamu yang sudah hafal perkalian, mungkin bisa langsung ketemu ya. 14 bagi 7 jawabannya 2. Tapi bagi kamu yang mungkin belum hafal untuk perkalian, kalian bisa menggunakan pengurangan berulang ya. Contohnya 14 kamu kurangi sama 7. Ya, sebentar. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, 14 kurangi 7 jawabannya 7. Oke. 7 dikurangi, jangan di sini. Ini aja. 14 dikurangi sama 7 jawabannya 7. 7 dikurangi sama 7 lagi sampai 0. Selesai. Nah, sekarang kita hitung ada berapa? Ini kamu lingkarin. 1 sama ini 2. Ingat yang ini, yang Ustazah ini ya, itu jangan dilingkarin ya. Dek ya. Nah, yang ini Dek, itu jangan kamu lingkarin. Yang dilingkarin itu yang bagian yang pengurangnya ya. Jadi yang ini sama yang ini itu yang dilingkarin. Berarti ada berapa? Ada 1, 2. Jadi 14 bagi 7 itu jawabannya adalah 2. Maka tadi sini KM 14 dibagi 7 sama dengan 2. KJ-nya jadi Benny dan keluarga berlibur ke Danau Toba selama 2 minggu. Ya. Sekarang nomor 2. Ibu guru memberi tugas pengamatan selama 28 hari. Berapa minggukah tugas pengamatan yang diberikan oleh ibu guru? Nah, ini juga sama. Ini adalah soal pembagian. Ya. Berarti KM-nya 28 dibagi sama 7. Nah, kamu bisa gunakan pengurangan berulang. 28 dikurangin 7 sama dengan 2, 1. Kurangi 7, 14. 14 kurangi 7, 7. Ya, Ustazah pindah ke sini ya. 7 dikurangi 7, akhirnya 0, selesai. Sekarang lingkarin, ada berapa? 1, 2, 3, ya. Yang ini enggak ya. Yang ini enggak karena Ustazah pindah ke sini, sudah Ustazah pindah ke sini ya. Yang dilingkari yang ini. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya ada 4 ya. Sudah bisa. Jadi ya, kalau tadi kamu belajar dari minggu ke hari, sekarang hari dibawa ke minggu. Oke. Sudah selesai, kita lanjut. Nah, masuk di pembelajaran 4. Ya. Pembelajaran 4. Amati jalan yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi pesta pada denah berikut. Jalan apa saja yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi? Nah, Udin dan Ayah itu mau menuju ke lokasi pesta. Pestanya di mana, Nak? Oh, ini lokasi pestanya ini ya. Lokasi pestanya di sini ya. Oke. Jalan apa saja yang dilalui? Kalau dia rumahnya di sini, dia mungkin bisa melewati jalan. Ini apa ini, Nak? Bacanya, Nak. W. John. Oke.
Berarti pertama Udin melewati jalan ini, jalan W John, kemudian lurus akan melewati jalan A Hakim, kemudian melewati jalan M Nasir, dan habis itu sampai. Jadi dia melewati 3 jalan, M W John, jalan A Hakim, sama M Nasir. Itu ya, bisa ya insya Allah ya Dek ya. Kita lanjut. Nah, ini ada bahasa Indonesia nih ya. Coba ya, Ustazah mau mengajar bahasa Indonesia ya. Udin dan Ayah berangkat ke lokasi pesta. Ayah menjelaskan aturan keselamatan ketika naik sepeda motor. Udin mendengarkan dengan baik. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan mengendarai sepeda motor. Udin dan Ayah menghadiri pesta. Lokasi pesta berjauhan dengan rumah. Rumah Udin berada di jalan W John, sedangkan lokasi pesta berada di jalan M Nasir. Oleh sebab itu, untuk menuju lokasi pesta harus menggunakan kendaraan. Nah, ini kamu baca sendiri sampai bawah, dipahami? Oke ya, Dek? Nah, bisa ya, sudah bisa baca semuanya. Apa isi teks di atas? Kira-kira apa ini nak teksnya? Teksnya apa? Kamu lihat judulnya, aturan mengendarai sepeda motor. Nah, ini dijelaskan. Berarti secara garis besar atau kebanyakan isi teksnya itu bercerita tentang apa? Nah, ternyata tentang apa ini nak? Tentang aturan mengendarai sepeda motor. Apa saja? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi isi teksnya tentang apa? Aturan mengendarai sepeda motor. Apa kesimpulan terhadap isi teks ya? Nah, kesimpulan itu maksudnya adalah, nah setelah kamu membaca semua ini tadi, kamu bisa simpulkan bahwa intinya memahami aturan mengendarai sepeda motor itu wajib ya, karena kalau tidak mematuhi, nah lihat ini, selalu tertib di jalan, kalau nggak tertib bisa kecelakaan ya, atau nanti bisa ditilang sama polisi. Pakai helm, kalau enggak nanti kamu bisa kecelakaan ya, karena helm itu melindungi kepala. Jadi kesimpulannya adalah kita harus tertib ya, mematuhi aturan mengendarai sepeda motor agar kita selamat ketika mengendarai motor ya, ini ya. Nah, ini bagian akhir nih kesimpulannya. Kita harus tertib agar selamat dalam perjalanan. Apa yang akan terjadi bagian ini sekarang? Jika kita tidak mematuhi aturan lalu lintas, 1, bisa terjadi kecelakaan, 2, bisa ditegur oleh Bapak polisi. Ya, gitu ya, Nak. Nah, kamu bisa cari yang lainnya. Lanjut. Ya. Kita masuk di penggunaan tanda titik. Dulu Usambar sudah menjelaskan, sekarang akan diulas kembali oleh Usana. Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Udin dan Ayah menghadiri pesta. Nah, ini diakhiri tanda titik ya. Rumah Udin berada di jalan W John, sedangkan lokasi pesta, berada di jalan M Nasir. Sini kenapa kok ada titik ya? Iya, karena namanya panjang nak. Jadi kamu jadi ada titiknya. Jadi misalnya kayak misalnya kalau namamu terlalu panjang, nah itu nanti disingkat. Kalau disingkat kita kasih jeda dengan titik ya, dikasih jeda menggunakan titik. Sekarang temukan kesalahan penggunaan tanda titik. Nah, tanda titik itu biasanya digunakan untuk mengakhiri kalimat ya. Kalau dari contoh ini, tanda titiknya digunakan untuk mengakhiri kalimat. Contoh nomor 1. Kalau di nomor 2 adalah untuk memberi jeda ya pada nama yang panjang gitu ya, atau untuk nama jalan. Sekarang kita kasih contoh di nomor 1. Udin dan Ayah melewati jalan A Hakim. Maka ini A-nya harus kita kasih titik. A titik Hakim. Kemudian menuju lokasi pesta juga dikasih titik. Gitu. Nah,
sekarang sebentar deh. Nomor 2. Lokasi pesta tepat berada di sebelah barat. Nah, ini kita kasih M titik, Nasir titik. Itu ya. Ini juga. Nah, paham ya nak ya? Sekarang kamu bisa mengerjakan untuk halaman berapa ini? 134. Nah, sekarang coba kamu perbaiki kesalahan pada kalimat-kalimat sebelumnya dan kamu disuruh menulis. Sehingga nomor 1 ini, Udin dan Ayah melewati jalan A titik Hakim menuju lokasi pesta. Itu kamu tulis ulang. Nah, kamu tulis di sini nak ya, di sini tulis. Kecil-kecil aja biar muat nanti menulisnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut SBDP ya. Kerajinan kulit salak ini kerajinannya menempel ya nak ya, tinggal ditempel ya. Ya, itu kulit salak itu digunting kemudian ditempel menggunakan lem. Nah, sekarang kita masuk ke matematika nak. Masih ingatkah kamu kapan Udin dan Ayah pergi ke pesta? Ya, benar, 2 minggu yang lalu. Jika sekarang hari Kamis tanggal 26 Januari, ya, kamu perhatikan tanggal ini. Udin sama ayahnya itu 2 minggu lalu ya ke pesta. Sedangkan hari ini itu tanggal 26 Januari. Ya, hari ini adalah tanggal 26 Januari. Maka Udin sama ayahnya itu ke pestanya tanggal berapa? Nah, oke. 2 minggu itu berarti berapa hari nak? Ayo, 2 minggu berapa hari? 2 minggu itu berarti 7-nya ada 2. Berarti 7 tambah 7 ada 14. Kalau sekarang 26, berarti kamu bisa menggunakan cara pengurangan. Nah, berapa? 12. Berarti 2 minggu yang lalu itu adalah tanggal 12 Januari 2017 ya. Kamu bisa menggunakan cara pengurangan. Oke. Sekarang kita ke contoh soal. Benny berkunjung ke rumah paman 2 minggu yang lalu. Sekarang hari Minggu tanggal 29 Januari. Hari dan tanggal berapa Benny berkunjung ke rumah paman? Nah, hari ini tanggal berapa? Hari ini Benny itu tanggal 29. 2 minggu yang lalu dia berkunjung. 2 minggu berarti berapa? 14 hari. Berarti 29 kalian kurangi dengan 14. 15. Maka 2 minggu yang lalu, maka ini tanggal Benny itu ke rumah pamannya. Ya, jadi caranya kamu kurangin. Nomor 2. Lani berbelanja ke pasar dengan ibu 3 minggu yang lalu. Sekarang hari Rabu tanggal 25 Januari. Hari dan tanggal berapa Lani berbelanja? Berarti sekarang 25 Januari 3 minggu, berarti 7-nya ada 3. 7-nya ada 3, kalau kalian jumlah nanti akan menghasilkan 21. Maka 25 dikurangi 21 nanti adalah hasilnya 4. Maka Lani ke pasar itu tanggal 4. Nah, tanggal 4 itu mana nak? Tanggal 4 itu ini. Ya. Tanggal 4 itu ini. Harinya apa? Hari Rabu. Jadi Lani ke pasar dengan ibunya itu adalah Rabu 4 Januari 2017. Nah, begitu ya. Oke. Sip. Nah, sekarang nomor 3, 4, 5 kalian kerjakan sendiri. Gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kita sudah sampai di pembelajaran 4 dan itu adalah materi kita yang terakhir. Nah, insya Allah nanti kita akan ketemu di evaluasi ya dek ya. Nah, kalian cukup pelajari tematik di tema 8 sampai apa yang sudah Ustazah ajarkan. Sehingga kalian pelajari sampai subtema 4 ya. Di tema 8 kalian pelajari di subtema 3 sampai subtema 3 pembelajaran 4.
gitu ya, dari yang sudah diajarkan oleh Us Ana, Us Ayu sama Us Ambar. Jika kalian nanti ada yang belum paham ya, silakan kalian bisa komunikasi dengan Us ya. Kalian bisa chat Us lewat WA. Ustazah akan membantu kalian. Begitu dari Usana. Sekali lagi, Ustazah mohon maaf apabila Ustazah ada salah selama pembelajaran online bersama dengan kalian. Ya, dimaafkan ya Dek ya. Nah, semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat, sehingga nanti ketika ketemu dengan Us, walaupun di kelas yang beda ya, tetap ini apa namanya Dek, tetap menegur Us ya Dek, walaupun nanti kalian sudah beda kelas ya, tetap menegur Us ya. Begitu Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.